Pemanggilan pemeriksaan hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah Rizik Syihab tidak datang pada pemanggilan pertama pada 1 Desember lalu. Selain Rizik Syihab, polisi juga akan memeriksa menantunya. Menghindari kerumunan saat pandemi, polisi meminta Rizik Syihab tidak datang bersama para simpatisannya saat memenuhi pemanggilan. Informasi lebih lengkap, Saudara, mengenai rencana pemeriksaan Rizik Syihab, kita sapa jurnalis Kompas TV. Ada Jona Hamonangan di Mapolda Metro Jaya dan juga Niputu Trisnanda di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Saya mau ke Jona terlebih dahulu. Jona, terkait dengan jadwal pemanggilan Rizik Syihab, apakah informasi yang Anda dapat soal kedatangan Rizik Syihab pada pemeriksaannya kali ini? Iya, selamat siang, Maidop dan saudara. Sampai detik ini, pukul 11 siang, kami belum melihat kedatangan dari pemimpin FPI Rizik Syihab dengan menantunya Hanif Alatas, di mana dalam rangka memenuhi panggilan kedua, khususnya statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan dilakukan oleh Subdit Kamnek Polda Metro Jaya. Seperti kita ketahui bahwa kepolisian akhirnya melayangkan surat panggilan kedua dikarenakan pada saat panggilan pertama yang terjadi pada 1 Desember silam, Rizik Syihab tidak datang dengan alasan sakit. Namun ketika kuasa hukum ditanya oleh penyidik mana surat sakitnya, dari penyidik mereka tidak bisa memberikan surat, dan itu sebabnya pihak polisian menganggap bahwa Rizik Syihab dan menantunya mangkir. Itu sebabnya diberikan surat panggilan kedua dalam rangka untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kalau kita lihat atau mungkin kita flashback dari beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya, dimulai dari adanya kerumunan yang ada pada tanggal 14 November sehingga menjadi salah satu alasan untuk pemanggilan dari Rizik Syihab, dan juga polisi akhirnya memanggil mulai dari Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur untuk diminta klarifikasinya, maka polisi sendiri akhirnya melakukan gelar perkara, dan dari gelar perkara itulah maka akhirnya polisi memanggil Rizik Syihab dengan kapasitas sebagai saksi dan akan dimintai beberapa keterangan. Diduga ada pelanggaran Undang-Undang Protokol Kesehatan dan juga pelanggaran kewilayahan, khususnya terkait dengan masa pandemi COVID-19. Kalau kita rujuk lagi, dimulai dari kedatangan dari Rizik Syihab, di mana menimbulkan kerumunan sehingga harus dicopotnya 2 Kapolda, tentunya kedatangan Rizik Syihab ini tentu juga membawa ancaman tersendiri. Apalagi kalau kita lihat dari PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212, mereka mengancam bila mana Rizik Syihab dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka mereka akan memutihkan Polda. Dalam artian adalah mereka akan memanggil para laskar untuk bisa datang, untuk bisa mungkin menemui dari orang yang mungkin mereka cintai. Itu sebabnya dari pihak polisian mereka juga menghimbau untuk mungkin para laskar atau mungkin para simpatisan agar mereka tidak datang ke Polda, dikarenakan ini merupakan salah satu ancaman adanya kerumunan dan juga penyebaran dari virus COVID-19. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga sudah menghimbau agar Rizik Syihab cukup datang bersama kuasa hukumnya. Jadi tidak perlu membawa seperti laskar atau mungkin membawa seperti pendukung, di mana saja ini sangat berbahaya. Sebabnya pengamanan dilakukan cukup ketat, di mana pengamanan dilakukan secara gabungan baik dari TNI dan Polri. Tadi kami sudah datang mulai dari pukul 6 pagi dan melihat pengamanannya dilakukan dimulai dari ada kedatangan, mulai dari rantis milik polisian, mulai dari barakuda, water cannon, dan juga seperti di belakang saya, seperti Anda lihat ada mungkin motor milik Brimob, di mana dalam rangka untuk mengusir adanya kedatangan massa yang mungkin mengancam untuk masuk. Ditambah lagi dengan adanya kedatangan pasukan dari TNI, di mana kami melihat dari Angkatan Darat ada pasukan dari Kodam, dari Yonif Mekanis 202 Tajimalela, dan juga dari pasukan dari Marinir. Tentu saja ini menambah atau backup kekuatan manakala meningkatnya eskalasi atau mungkin adanya potensi pecahnya rusuh. Yang pasti polisi tidak akan segan untuk menangkap bila mana ada laskar atau mungkin dari oknum FPI yang berniat mungkin membuat ricuh atau mungkin memaksa masuk untuk mengantar dari Rizik Syihab ini. Pantauan kami sampai pukul 11 ini belum terlihat kedatangan dari Rizik Syihab untuk dimintai keterangannya oleh Subdit Kamnek. Memang kalau lihat dari perencanaan awal, pemanggilannya ini terjadi pada pukul 10 pagi atau bisa dikatakan 1 jam lalu. Namun sampai pukul 11 belum terlihat, dan polisi akan tetap menunggu mungkin sampai sore. Tentu saja ditunggu bagaimana itikat baik dari Rizik Syihab untuk memenuhi statusnya sebagai saksi. Tadi kami sempat berkomunikasi kepada Aziz Yanuar untuk diminta keterangan kira-kira kapan Rizik Syihab akan datang. Namun faktanya tidak ada balas yang memuaskan, bahkan pihaknya hanya mengatakan bahwa menunggu koordinasi terlebih dahulu sampai kapan
bisa benar-benar datang untuk memenuhi statusnya sebagai saksi. Maido. Lantas bagaimana Jona jika nanti Rizik Syihab kembali tidak hadir dalam pemeriksaan kali ini? Kami juga dengar ada upaya pemanggilan paksa. Ya Maido, bila mana Rizik Syihab dan menantunya tidak datang ditunggu sampai sore, maka nanti dari pihak kepolisian, lebih tepatnya dari penyidik Subdit Kamnek akan melakukan evaluasi untuk melihat apa langkah yang seharusnya. Tapi yang pasti ada upaya yang dinamakan dengan jemput paksa. Apa itu upaya jemput paksa? Itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka untuk menjemput khususnya Rizik Syihab dan juga menantunya untuk dimintai keterangan oleh kepolisian. Dan ini sudah diatur dalam KUHP atau Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Tentu saja ini sebagai salah satu rangka untuk penegakan hukum dan untuk salah satu cara untuk menegakkan bagaimana keadilan. Apalagi di masa pandemi ini sudah jelas-jelas dilarang untuk berkerumun, namun faktanya tanggal 14 kemarin ada kerumunan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat ada beberapa catatan peningkatan angka COVID, itu saja tidak bisa lepas dari adanya aksi kerumunan yang ada. Untuk jemput khususnya dari saksi ini yang dilakukan oleh pihak polisian, tentu saja ini tergantung kewenangan dari penyidik, mulai dari kapan tanggalnya, kapan waktunya, itu memang kewenangan penuh dari penyidik di mana mereka yang berhak melakukannya. Yang pasti dari pihak Polda Metro Jaya, khususnya mungkin dari pihak Yanma atau Pena Markas, mereka hanya melakukan pengamanan yang ada, di mana saja prioritas utama adalah diharapkan Rizik Syihab dan menantunya bisa datang terlebih dahulu ke tempat ini untuk ditanyai sebagai saksi. Tapi bila tidak datang, maka nanti akan ada waktunya polisi akan melakukan penjemputan paksa kepada Rizik Syihab. Tentu saja ini akan lebih rumit, tapi yang pasti pihak polisian menjamin bahwa negara tidak boleh kalah dengan ormas. Dan itu saja merupakan teguran yang cukup keras dan ini dilontarkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Hadi Imran agar pihak polisian benar-benar tegas dalam hal ini, dalam hal fungsi penegakan hukum. Maidop. Kita nantikan. Ini masih 1 jam setelah jadwal pemeriksaan yang harusnya dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya kemudian akan ke Niputu Trisnanda di kawasan Petamburan. Putu, Rizik Syihab kan hari ini rencana diperiksa oleh polisi. Bagaimana kondisi kediamannya siang ini, Putu? Ya, Medop, hingga siang hari ini memasuki pukul 11, 1 jam dari waktu yang seharusnya Rizik Syihab ini memenuhi panggilan dari pihak kepolisian. Situasi di kawasan rumah Rizik Syihab ini masih bisa dibilang landai. Mengapa demikian? Juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini supaya juga bisa langsung divisualisasikan seperti apa kondisi di Jalan Petamburan 3 Jakarta Pusat saat ini. Bisa Anda saksikan, saudara, bagaimana kalau kita bandingkan dengan apa yang kemudian terjadi sebelumnya pada tanggal 1 dan juga pada tanggal 2 Desember 2020, ini memang jauh lebih landai. Kalau berbicara soal pengamanan, memang kalau soal ini Laskar Pembela Islam ataupun anggota dari Front Pembela Islam Ormas yang kita tahu ini merupakan ormas yang dipimpin langsung oleh Rizik Syihab, ini memang tidak terlalu banyak. Ada beberapa pengamanan yang kemudian dilakukan, salah satunya ini di area depan gang untuk masuk ke kawasan rumahnya, dan kemudian juga ada beberapa yang berjaga di area depan rumah Rizik Syihab. Tetapi meski demikian, kalau kita bandingkan dengan bagaimana situasi-situasi sebelumnya, ini memang tidak terlalu padat dan tidak ada kerumunan kemudian yang memenuhi kawasan ini. Dan kalau kami pantau dari tadi pukul 7 sampai dengan saat ini memasuki pukul 11, kami juga memantau beberapa kendaraan kemudian yang lalu lalang. Begitu kami lihat plat-plat nomor kendaraan yang masuk ataupun keluar ini merupakan plat B, artinya ini merupakan warga yang kemudian tinggal di Jakarta atau kendaraan yang berasal dari Jakarta. Kami tidak melihat ada kendaraan-kendaraan yang kemudian datang dari area luar DKI Jakarta. Hal ini juga kemudian sesuai dengan yang dihimbau oleh pihak kepolisian untuk kemudian jika memang nantinya Rizik Syihab ini akan tiba di Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi dan juga keterangan lebih lanjut, ini diharapkan tidak ada simpatisan-simpatisan yang ikut dengannya dan hanya didampingi kuasa hukum saja. Dan kalau kita berbicara soal pihak kepolisian, Medop dan juga saudara, ini kami pantau tadi beberapa pihak kepolisian baik itu dari TNI dan juga Polri ada yang tiba di lokasi, tetapi jumlahnya pun tidak banyak dan ini merupakan kepolisian ataupun aparat setempat seperti dari Polsek, kemudian juga ada dari Koramil, dan hal ini juga yang kami pantau hingga saat ini kondisinya masih sangat kondusif, Medop. Baik, terima kasih laporan Anda. Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari kawasan Petamburan Jakarta Pusat, dan sebelumnya ada Jona Hamonangan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Terima kasih rekan-rekan.